Selamat siang, selamat malam yang kebetulan menonton video ini malam. Kali ini saya akan menunjukkan perkembangan persemaian sawit yang saya punya ya. Sawit PPKS ya, sekali lagi ini asli bibit dari PPKS Medan. Yuk, bagaimana kondisi sawitnya? Kita lihat sama-sama. Oke, maaf teman-teman ya, ini pakai topi karena gerimis ya. Oke, jadi pertama-tama akan saya jelaskan tata cara semai bibit atau kecambah sawit ya. Saya kebetulan memakai langsung polybag yang besar, ini ukuran 40. Kenapa? Karena kalau dengan cara free nursery itu polybag kecil nanti baru dipindah ke besar itu karena kami keterbatasan biaya. Jadi salah satu cara untuk mengirit biaya ini aja langsung kita pakai polybag besar. Jadi langsung kita semai di polybag yang besar. Nanti kemudian setelah kita pindahkan ini tinggal digeser saja ya. Ini saya susun tiga secara merapat, nanti setelah tinggal digeser. Yang pinggir sini kita geser ke sini, yang ini kita geser ke sini pas. Jadi jaraknya sekitar setengah meter. Oke. Kemudian mohon maaf ini karena tidak bisa mempraktekkan bagaimana cara persiapan tanahnya untuk mengisi polybag itu ya. Yang paling penting adalah kita siapkan tanah, kita gemburkan, kita ambil tanah bagian lapisan atas atau humusnya atau top soilnya ya. Kita ambil tanah, jangan terlalu dalam kita mengambil tanahnya, kita ambil top soilnya saja. Kemudian tanah itu kita gemburkan, kita cangkul, kemudian kita campur kapur pertanian atau kapur dolomit ya, kapur dolomit, kemudian dicampur lagi pupuk dasar. Karena kita nggak punya rock fosfat, kita bisa pakai TSP atau SP36. Kita campurkan secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak karena itu sebagai pupuk dasar saja. Kemudian kita masukkan ke polybag. Oke. Jadi cara penyemaian nanti setelah ini polybag kita susun dulu ya. Polybag kita susun rapi seperti ini. Kemudian nanti kita mulai persemaian dengan cara kita lubangi. Nanti di panduan bibit PPKS itu ada petunjuknya ya. Jadi itu tidak sembarangan, itu ada urutannya. Nanti kemasan itu akan bergandengan dia akan ada serinya ya. Dia tidak bisa terbulak-balik, nanti ada urutannya. Silahkan cek di buku panduannya, nanti teman-teman sekalian akan tahu ya. Ini kami kemarin kita awali di sini, kemudian lanjut. Jadi tidak bisa acak, nanti kemasan itu digandeng-gandeng. Nanti kita dengan cara kita ecer ya, bibit itu jangan langsung, kita ecer dulu, kita ecer tek sesuai urutan tadi dari sini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Setelah kita ecer semua baru kita lakukan penanaman. Oke, itu dulu penjelasan dari kami, terima kasih ya. Oke, ini sawitnya ya, ini sudah umur, kita tanam Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang Juli, berarti 7 bulan jalan. Ini sudah berdaun berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini antara daun 8 sampai 10 ya. Ini masih anjang-anjangnya, ini penutup atasnya masih kita biarkan karena ya supaya untuk mengurangi penguapan ya.
kita pesan dulu 1000 ya, 1000 biji, 1000 bibit atau 1000 kecambah. Kita semai di sini. Kebetulan dari pengiriman bibit itu sendiri, kami kemarin 1000 itu dapat free ataupun tambahan lebihan itu 50 biji, jadi 1050. Dalam 1050 itu kita semai, itu ada yang tidak tumbuh sekitar 40 biji ya, sekitar 40 biji. Akan tetapi perlu teman-teman sekalian ketahui, seperti biasa sawit itu kan pasti ada yang tumbuh 2, bahkan ini ada yang tumbuh 3. Nah, dari situ nanti bibit yang tumbuh 2, yang kembar ataupun yang 3 itu bisa kita pisahkan. Kita pisahkan, kemudian kita pijahkan ke tempat lain. Nah, dari pemindahan itu kita dapat memenuhi atau dapat menutupi yang mati tadi. Jadi artinya adapun bibit yang tidak tumbuh 40 tadi itu bisa ditutupi dari yang tumbuhnya lebih. Jadi bisa kita bisa. Bahkan kalau kita beruntung bisa lebih, bahkan mungkin bisa misalkan 1050 bisa lebih, antara 50 sampai 100 biji nanti dari hasil pembelahan tadi. Jadi oke teman-teman ya, melanjut ke yang tadi, kita mau menjelaskan bagaimana cara membelah ataupun memisahkan yang seumpama tumbuh 2. Tapi karena ini mohon maaf, video saya ini terlambat, jadi kita hanya bisa mengilustrasikan saja bagaimana ini contoh. Misalkan ini 2, karena ini 1 ya, misalkan ini 2, caranya itu bisa kita cabut pelan-pelan ya, kita cabut pelan-pelan. Kalau misalkan bibit itu masih kecil, masih daun 3 atau 4, bisa kita ambil, usahakan itu yang kita ambil itu pertama yang lebih kecil, yang kedua kita kalau misalkan masih ada kentosannya, masih ada karnelnya, itu usahakan karnelnya itu ikut sama yang kita ambil ya. Mohon maaf ini contohnya nggak ada karena kami terlambat ini. Tujuannya apa? Agar supaya kalau misalkan karnelnya itu masih ada, karena yang dicabut itu kan sudah lepas daripada tanah, dia masih ada cadangan makanan di karnel itu untuk menghindari dia stres ataupun layu. Oke, nanti saya akan perlihatkan mana hasil daripada pemisahan itu. Oke, ini adalah contoh, ini contoh hasil daripada pemisahan kemarin ya. Jadi ini sangat bagus ya, yang pertama. Ini hasil daripada yang tumbuh ganda, bahkan 3. Jadi kita pisahkan, ini berapa, ini dari 100 bibit ini bisa ini ada 100 ya, 100. tuh di dalam 1000 kita bisa mendapatkan tambahan 100 lebih ya. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa kami sampaikan kali ini tentang bibit kelapa sawit PPKS ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas ataupun apa, silahkan tinggalkan komentar di komen ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.